Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang menjelang akhir tahun 2025 apa yang akan terjadi dalam hidupmu untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo ya, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini, Leo. 2025. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal readingnya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Leo ya. Menjelang akhir tahun 2025 ya, apa aja nih akan terjadi dalam kehidupan seorang Leo. Yang pertama ya, aku melihat beberapa dari Leo ya, mungkin dalam sepanjang perjalanan tahun 2025 ini ya, kamu cukup menyadari bahwa sebenarnya banyak kegagalan yang terjadi sih Kak dalam kehidupanku gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya gagal, tapi kamu mencoba untuk mengerti bahwa apapun kegagalan yang pernah terjadi itu kan sebenarnya imbas dari kesalahan yang kamu perbuat juga, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja ya. Kamu menganggap itu semua sebagai kesempatan kamu untuk bisa belajar gitu, belajar agar kedepannya apa? Agar kedepannya mungkin di 2026 kamu tidak melakukan kesalahan yang sama, agar tidak gagal yang kesekian kalinya gitu. Jadi memang Leo ini akan banyak belajar ya, bahwa gagal boleh ya, gagal sih boleh, silakan aja gagal ya gagal gitu, tapi apapun yang gagal kan bisa kita coba lagi gitu ya, selama usia masih ada, kesempatan masih ada, why not gitu ya. Lanjut yang kedua di sini juga aku melihat menjelang ke akhir 2025 Leo ini seperti tumbuh gitu ya, keberanianmu tumbuh jauh lebih baik ya, karena kamu menemukan inner strength-nya kamu gitu, dan kamu berusaha untuk bisa lebih pede gitu dengan jalan kamu ke depan ketika menemukan inner strength di sini, kekuatan yang sesungguhnya gitu ya, jauh di dalam dirimu. Karena kamu tahu mungkin 2026 itu bukan tahun yang mudah untuk kamu lalui. Banyak hal yang harus kamu selesaikan, banyak target yang harus dicapai, sehingga kalau kita nggak berani, kita nggak akan mampu buat survive dan bertahan. Sehingga keberanian ini aku lihat mulai dipupuk ya di akhir 2025 ini untuk next years gitu ya. Terus yang ketiga di sini Leo, aku melihat juga menjelang ke akhir 2025 di sini empati kamu lagi meningkat banget gitu. Kenapa empati seorang Leo ini lagi meningkatnya Kak? Karena ada situasi ya yang membuka mata kamu untuk melihat bahwa ternyata banyak sekali orang-orang di sekitaran kamu yang membutuhkan kamu. Jadi kamu mungkin di sepanjang 2025 ini juga cukup menyadari bahwa ternyata dari rencana-rencana yang sudah aku buat ataupun keputusan yang sudah aku ambil ya, sebenarnya banyak yang menyangkut orang lain juga gitu, dan aku harus lebih peka terhadap mereka, harus lebih berempati gitu, karena hidup bukan tentang diriku ya, juga tentang orang-orang di sekitarku, keluargaku, orang-orang terdekatku. Empati gitu, empati ya, bukan empati yang kosong gitu. Empati di sini kamu mencoba untuk terbuka ya, untuk melihat situasi yang ada, bahwa ternyata terkadang keinginan kita ya, setidaknya di sini enggak yang harus merugikan orang lain. Coba berusaha untuk keinginan yang digapai pun harus sejalan dengan orang-orang terdekat kita, agar tidak terjadi bentrok, agar bisa saling bahu-membahu, bantu-membantu. Jadi hidup ini tidak hanya tentang diri kita ya, makanya rasa empati ini muncul begitu besar menjelang ke akhir 2025 ya. Lanjut yang keempat di sini Leo, juga menjelang akhir tahun 2025 ini ada hal-hal yang sepertinya akan kamu envy-in ya. Envy, iri, apalah itu ya. Sebenarnya di sini kamu mencoba untuk memahami bahwa terkadang apapun rasa yang muncul di dalam dirimu di sepanjang 2025 ini, envy, iri, apapun itu sebenarnya itu adalah bentuk bahwa dalam hidup akan ada istilahnya kayak challenge atau ujian yang berbeda-beda gitu dalam kehidupan setiap orang. Mungkin hidup orang lain mudah,
hidup kamu tidak semudah mereka. Jadi terkadang ada rasa wajar ya, kayak kenapa aku jadi iri, kenapa aku harus iri gitu. Terkadang wajar bahwa kehidupan orang lain ya memang terkesan mudah. Satu, mungkin karena mereka punya privilege ya, sedangkan kamu enggak ya. Dua, mereka punya kesempatan yang lebih banyak gitu untuk menggapai hal-hal yang mereka mau, sedangkan kamu mungkin masih kepending gitu ya, kesempatannya nggak banyak di sini karena banyak hal yang harus kamu urusin, ada keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu di sini yang intinya kamu tidak hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Makanya terkadang ya rasa iri itu wajar sih, envy, iri wajar aja muncul gitu, karena sebagai manusia kita dikasih challenge yang berbeda-beda, otomatis terkadang kita juga menginginkan posisi yang mudah seperti yang orang lain dapatkan. Dan ini menjadi pelajaran bagi kamu bahwa setidaknya apapun rasa yang kamu dapatkan, ingin memiliki yang sama seperti orang lain, itu mengajarkan kamu untuk berusaha lebih giat lagi bahwa kita bisa kok, yang penting kita mau berusaha dan mau berjuang gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat buat Leo apa aja sih yang akan terjadi sama Leo Kak ya, menuju ke akhir 2025. Oke, Leo ya. Yang pertama, menjelang ke akhir 2025 sebenarnya ada keberuntungan ataupun peruntungan-peruntungan yang menghampiri Leo gitu teman-teman ya. Karena ada peruntungan yang akan membawa kebahagiaan, perubahan dalam kehidupannya kamu ya. Dan kamu juga jauh lebih jelas tentang tujuan-tujuan kamu buat di tahun 2026 ya, buat di tahun depan, dan itu akan mulai terlihat ya di akhir 2025 ini bahwa oh di 2026 aku harus kayak gini, aku harus seperti ini. Ada tujuan ya. Ada juga peruntungan yang bisa mengubah kamu seperti itu. Dan aku melihat juga kamu akan jauh lebih memiliki keinginan untuk mengontrol di sini tentang situasi keuangan kamu. Jadi menjelang ke akhir 2025 ini memang yang berkaitan dengan kestabilan, keamanan, kontrol secara finansial itu akan benar-benar kamu jaga, akan sangat protect, akan sangat hemat. Bahkan beberapa mungkin ada yang mengatakan bahwa Leo kok pelit banget sih, bahkan terkadang untuk diri sendiri saja gitu ya. Sebenarnya Leo lagi nggak pelit teman-teman, cuma Leo tahu bahwa di 2026 banyak hal yang ingin dia gapai, PR-nya banyak nih, sehingga kita butuh saving yang lebih gitu ya, biar uangnya bisa dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting nantinya. Terus yang ketiga di sini aku melihat juga kamu mencoba untuk lebih logik, lebih punya power, lebih banyak mikir, lebih fokus ya sama masalah-masalah yang kamu punya, karena dalam hidup selalu ada konflik termasuk kamu cukup banyak masalahnya ya, apalagi masalah keuangan sebelum-sebelumnya, sehingga masalah keuangan ini menjadi fokus untuk kamu selesaikan bahkan sampai ke 2026 gitu ya. Dan aku melihat apapun, gimana pun masalahnya, kamu selalu mencoba untuk mencari solusi dengan dirimu sendiri, bukan dengan bantuan orang lain. Itulah seorang Leo ya. Aku nggak tahu apakah kamu ada gengsi atau gimana, tapi yang jelas apa-apa di sini kamu berusaha untuk coba solusinya dicari dengan diri sendiri dulu gitu. Jangan kemana-mana, jangan terlalu cepat bergantung sama orang lain. Nah itulah kamu ya. Jadi buat kamu yang galau, yang mau personal reading, bisa banget tuh ya. Daripada cari solusi apa, ujung-ujungnya cerita ke keluarga, yang apalah, yang temen lah, ternyata bocor sana sini ya. Problemmu, masalahmu itu tambah jadi beban pikiran kamu ya. Kalau personal reading, privasi aman terjaga teman-temannya, kamu bisa cerita gitu. Apapun masalah kamu, mau gimana, sarannya terbaiknya gimana nih Kak, aku ke depannya mau seperti ini, gimana caranya ya, harusnya gimana tuh bisa banget teman-teman. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke? Ya, privasi aman terjaga. Leo, aku melihat juga next nih ya, di menjelang akhir 2025 ya, aku melihat kamu mencoba
untuk jauh lebih mengerti gitu tentang nilai dirimu ya, rintangan-rintangan, tantangan, challenge yang kamu hadapi di sini, apa kelebihan dan kekurangannya kamu, sehingga kamu nantinya akan banyak belajar ya. Banyak belajar gimana sih caranya untuk bersikap profesional gitu ya, dalam menjadi diri sendiri terutama. Dan juga menjelang ke akhir 2025, di sini ada hal-hal yang akan kamu rayakan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai ya. Dan ada hal-hal yang membuat kamu jadi semakin lebih berkomitmen, lebih termotivasi untuk bahwa kedepannya soal percintaan pun ini harus ditata dengan benar, dengan baik. Jadi nggak hanya soal uang gitu, soal hati dan perasaan pun harus ditata dengan sedemikian rupa gitu di 2026 nanti ya. Dan juga menjelang ke akhir tahun 2025, aku lihat Leo akan jauh lebih sabar ya. Kenapa lebih sabar, Kak? Bisa jadi ada yang menguji kesabaran Leo ya. Sehingga harus jauh lebih sabar di sini ya. Terlihat kamu sangat sabar mengontrol emosimu, amarahmu, dan juga temukan keseimbangan ya dalam hidupmu di sini. Temukan keseimbangan di dalam kehidupannya kamu. Dan juga aku melihat akan ada perkembangan soal situasi dan kondisi keuangan kamu menjelang ke akhir 2025 ya. Sehingga kondisi keuangan yang berkembang ini seharusnya bisa kamu manfaatkan untuk sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan cuan ya. Contoh mungkin uang yang ada tuh diputerin gitu ya, biar bisa menjadi sumber pemasukan baru lagi buat kamu. Dan juga menjelang ke akhir 2025, Leo ini banyak move on. Aku melihat seperti itu. Banyak dari Leo yang mencoba untuk move on. Dan apakah itu berhasil kah? Aku lihat sih seharusnya berhasil di sini ya. Karena aku lihat energi kamu benar-benar kamu pergunakan dengan sebaik-baiknya tadi kan, untuk sabar, untuk healing, untuk nabung, untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran kamu sendiri, untuk lebih memahami tentang, untuk lebih belajar tentang apa kelemahan dan kelebihan dari diri sendiri ya, sehingga seharusnya move on-nya berhasil. Aku melihat juga di menjelang ke akhir tahun 2025 ini ya, bahwa Leo ini juga jauh lebih visioner gitu. Jadi apapun tentang tahun 2026 ini udah kamu lirik dari akhir 2025. Apa yang akan dilakukan, apa yang bisa dilakukan, apa yang menjadi peluang dan kesempatan kamu udah melirik sejauh itu ya. Dan juga menjelang ke akhir 2025 ini, Leo pada akhirnya seperti mendapatkan keadilan gitu. Ada keadilan-keadilan yang akan sampai terhadap kamu. Cuma keadilan terhadap apanya di sini nanti kamu akan tahu sendiri. Masing-masing Leo ini tentu akan berbeda. Cuma yang paling kerasa adalah keadilan tentang kondisi keuangan. Kalau selama ini kamu merasa susah ya keuangan, pemasukan ada tapi hanya lewat doang Kak, itu gaji di rekening di ATM. Selebihnya harus bayar ini bayar itu. Aku lihat ada keadilan buat kamu gitu. Siapa tahu ini tentang penambahan penghasilan, keadilan yang kamu dapatkan, ada rezeki yang berlebih gitu, tentang penambahan penghasilan menuju ke akhir 2025 ini. Amin ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Leo nih untuk ini semua ya. Ada Capricorn ya. Jadi menjelang ke akhir tahun kamu ini bisa dekat sama Capri atau bisa terkait dengan Capri nantinya, sama Taurus juga bisa, ada Gemini, ada Sagi, ada Virgo, Aquarius, ada Libra, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.